Dalam setiap zaman, manusia cenderung meyakini bahwa mereka hidup di puncak perubahan, bahwa teknologi yang mereka saksikan hari ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Internet dengan segala daya jangkau dan kecepatannya sering dianggap sebagai titik balik terbesar dalam sejarah peradaban modern. Ia meruntuhkan jarak, mempercepat arus informasi, dan membentuk ulang cara manusia berpikir serta berinteraksi. Namun sejarah memiliki ingatan yang lebih panjang. Jauh sebelum sinyal digital melintasi samudra dan data mengalir tanpa terlihat, manusia telah beberapa kali menyaksikan teknologi yang mengguncang tatanan dunia dengan kekuatan yang serupa. Sebelum abad ke-15, pengetahuan hidup dalam keterbatasan. Buku bukan sekedar benda, melainkan simbol kekuasaan. Ditulis tangan, disalin perlahan oleh para juru tulis, dan disimpan di biara atau istana, teks menjadi sesuatu yang mahal dan langka. Tingkat literasi di Eropa pada masa itu diperkirakan tidak pernah melampaui 1 digit %. Informasi tidak beredar, ia diwariskan secara selektif. Pada sekitar tahun 1440, Johannes Gutenberg memperkenalkan sebuah sistem yang tampak sederhana namun syarat konsekuensi. Mesin cetak dengan movable metal type. Dalam waktu setengah abad, lebih dari 20 juta buku beredar di Eropa. Pada akhir abad ke-16, jumlah tersebut meningkat 10 kali lipat. Pengetahuan untuk pertama kalinya dapat direproduksi secara konsisten, cepat, dan relatif murah. Sejarawan Elizabeth Eisenstein menggambarkan mesin cetak sebagai agen perubahan paling berpengaruh dalam Eropa modern awal. Ia bukan hanya mempercepat penyebaran gagasan, tetapi mengubah hubungan manusia dengan kebenaran. Reformasi Protestan, revolusi ilmiah, hingga pendidikan massal, semuanya bertumpu pada teknologi ini. Dalam esensinya, mesin cetak adalah demokratisasi informasi pertama dalam sejarah manusia. Selama ribuan tahun, waktu dan ruang membatasi dunia. Informasi bergerak sejauh kaki dapat melangkah dan sejauh angin mendorong layar kapal. Segalanya berubah pada abad ke-19. Dengan diperkenalkannya telegraf listrik oleh Samuel Morse pada tahun 1837, manusia melampaui batas alamiah komunikasi. Untuk pertama kalinya, pesan dapat tiba di tujuan lebih cepat daripada pengirimnya. Pada tahun 1844, kalimat pertama yang dikirim melalui telegraf berbunyi, "What have God wrought?" Kalimat itu mencerminkan keterkejutan zamannya. Telegraf menyatukan pasar global, menyinkronkan harga komoditas, mempercepat pengambilan keputusan militer, dan melahirkan jurnalisme modern. Sejarawan Tom Standage menyebutnya sebagai Victorian Internet, karena efek sosialnya nyaris identik dengan internet masa kini. Dunia tidak lagi terasa luas, ia terasa seketika. Tidak semua perubahan besar hadir dengan suara keras. Beberapa di antaranya bekerja dalam diam. Listrik yang mulai diadopsi secara luas pada akhir abad ke-19 adalah contoh paling jelas. Ia tidak sekedar menggantikan lilin atau mesin uap. Ia membentuk ulang ritme kehidupan. Kota-kota mulai bercahaya di malam hari. Jam kerja tak lagi terikat matahari. Pabrik berubah dari struktur mekanis menjadi sistem elektrik yang fleksibel dan efisien. Menurut data ekonomi historis, elektrifikasi meningkatkan produktivitas industri Amerika hingga 40% dalam beberapa dekade. Namun, lebih dari angka, listrik mengubah cara manusia membangun dunia. Tanpa listrik, tidak akan ada komputer. Tanpa komputer, tidak akan ada internet. Ironisnya, teknologi yang paling menentukan seringkali menjadi yang paling tidak disadari. Awal abad ke-20 memperkenalkan sebuah kekuatan baru. Suara yang melintasi ruang tanpa wujud. Radio memungkinkan satu suara menjangkau jutaan pendengar secara simultan. Untuk pertama kalinya, pemimpin politik dapat berbicara langsung kepada rakyat tanpa perantara teks. Franklin D. Roosevelt memanfaatkan radio melalui fireside chats, sebuah pendekatan komunikasi yang membangun kepercayaan, kedekatan, dan pengaruh. Radio membentuk opini publik, melahirkan propaganda modern, dan menciptakan budaya populer global. Ia adalah media massal sejati pertama, pendahulu dari televisi, podcast, hingga platform digital masa kini.
Jika kita menelusuri semua revolusi ini, sebuah pola menjadi jelas. Setiap teknologi besar awalnya dipandang sebagai alat, lalu dianggap sebagai ancaman, dan akhirnya menjadi fondasi kehidupan. Internet hanyalah kelanjutan dari garis panjang tersebut. Mungkin pertanyaan terpenting bukanlah apakah internet adalah teknologi paling revolusioner, melainkan apakah kita cukup jeli untuk mengenali revolusi berikutnya saat ia masih tampak biasa. Sejarah mengajarkan bahwa perubahan terbesar jarang datang dengan perayaan. Ia datang dengan tenang, lalu mengubah segalanya.